Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Pemirsa, tsunami resesi kian nyata di depan mata. Hal ini menjadi peringatan oleh World Bank atau Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya dengan ditandai jatuhnya sejumlah negara ke dalam jurang resesi di tahun 2023. Presiden Joko Widodo menyebut awal 2023 diperkirakan dunia sudah memasuki situasi resesi global. Jokowi memprediksi situasi tersebut akan menjadi lebih sulit bagi semua negara. Lantas bagaimana dengan Indonesia dan cara menghindarinya? Halo teman-teman, selamat datang di Enggalban YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan masuk ke program ban-ban spesial ya teman-teman. Dan seperti biasa nih, hari ini bersama dengan saya expert Enggalban itu Mas Faisal. Halo Mas Faisal. Halo Mas Salib. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Salib sendiri? Alhamdulillah sehat terus Mas. Karena kita harus selalu sehat dan menjaga tubuh kita. Dan saat ini sudah sangat genting banget teman-teman. Apalagi Mas, ini kan sudah mau masuk ke resesi ya, resesi global. Prediksi negara kita pun tahun depan udah masuk resesi juga. Kan itu jadi isu yang paling panas yang sedang dibicarakan saat ini Mas. Ya. Dan itu menyentuh ke seluruh sektor industri, mau dari makanan hingga ke ban kita ini. Nah, Betul. kita membahas apa nih Mas? Jadi ini tips dan trik ya teman-teman untuk persiapan tahun depan yang dikatakan oleh pemerintah ada kemungkinan negara kita terkena imbas resesi juga. Jadi tips and tricksnya untuk ban motor buat teman-teman yang mau ganti ban motor. Kan ban motor bisa dibilang sekunder, bisa dibilang tersier, tergantung ekspektasi kita mau seperti apa, produk yang mau kita beli. Nah, kalau untuk tahun ke depan karena memang prediksian resesi, mau nggak mau kan kita harus ngatur keuangan nih, teman-teman nih yang punya motor, apalagi yang harian, yang kerjanya di jalan. Jadi kita ada tips, yaitu beberapa tips. Yang pertama, cari produk atau ban dari online atau marketplace. Jadi teman-teman setidaknya ngantongin dulu informasi harga price list dari masing-masing merek. Dan nanti di marketplace cari tuh sesuai budget teman-teman. Biasanya sih ada gap ya Mas ya. Ada gap, pasti ada gap antara toko offline maupun online. Nah, sendiri pun kadang-kadang beli spare part pun sekarang lebih sering online karena udah era digital. Nomor 2 juga harga lebih miring daripada offline. Pertama online shop atau marketplace. Nah, yang kedua nih. Ban bekas copotan. Kita beli ban bekas. Ada beberapa penggiat bukan industri ya Mas ya, penggiat pengusaha ban, jualan ban yang ban bekas. Ban bekas itu dalam arti misalkan kayak saya nih bawa motor pengen ganti ban nih. Lah, ganti ban otomatis kan ban yang nempel di motor kan saya lepas. Terus karena nggak pakai saya jual lagi. Lah, itu ada penampungnya sendiri, nah, itu termasuk penjualan ban bekas. Nah, lanjut yang ketiga, ban siletan Mas Ali. Ban siletan. Ban siletan itu kan ban bekas yang threadnya sudah habis, patternnya udah hampir nggak kelihatan, hampir semi slick, terus disilet lagi biar muncul pattern lagi, groove lagi. Itu bisa digunakan, tapi ya teman-teman harus hati-hati ya, karena itu kan kimianya udah bereaksi dan juga patternnya udah habis, threadnya juga udah nggak nge-grip maksimal. Jadi itu ya menurut saya sih opsi paling terakhir ban bekas siletan. Nah, yang keempat, kita datang ke toko offline teman-teman. Datang ke toko offline, kita cari barang yang promo. Promo ya. Promo. Contoh nih, misalkan ada beberapa merek yang kan tiap tahun ban harga naik. Setahun itu antara 2 sampai 3 kali naik Mas Alif. Nah, kalau ada beberapa toko yang punya kebijakan ketika harga naik, harga yang udah kita tempel masih tetap pertahanin biar FIFO, first in first out, untuk menjaga quality produk, juga untuk menjaga stok juga, stok offline dari toko masing-masing. Jadi teman-teman datang ke toko, dilihat aja, atau mungkin langsung tanya ke operatornya ban yang promo apa. Pasti saya yakin beberapa toko yang pasti juga ada yang promo. Enggalban pun kadang-kadang juga ngadain promo hal gitu. Itu bukan ban jelek ya teman-teman, itu bisa dibilang NOS, new old stock. Jadi barang bener-bener fresh, karena memang biasanya peminatnya kurang, atau memang
pasarnya lagi ukuran itu lagi sepi, jadi ya ketahan. Akhirnya karena kita harus update stok juga, kita promoin teman-teman. Contoh nih ukuran 88, 98, 108 ring 14. Atau 70 80, 50 90, 60 80 ring 17 TT. Itu kan nggak semua orang pakai. Itu kan kalangan tertentu yang pakai. Kayak misalkan tadi yang ukuran 50, 90, 60, 80, 70, 80, 17 TT itu kan anak-anak muda, motor-motor baby Tailuk gitu kan. Kalau lagi nggak tren kan otomatis redup lagi. Nah itu kadang-kadang yang dijadiin promo. Ya sama yang ring 14 itu 80, 80, 90, 80, 180 itu kan juga kalangan tertentu. Yang misalkan anak metik pengen kelihatan donat atau kelihatan lebih ceper, lebih enteng. Karena umumnya yang dibeli sama konsumen pada umumnya itu ukuran 80-90 sama 90-90 ring 14 baik tubeless maupun TT yang standarnya ya? Ya itu matic standar ya, Supermatic kan beda cerita. Kalau Supermatic biasanya yang jarang kebeli itu malah yang ukuran up size-nya. Misalkan NMAX tuh 120 70 13 sama 140 sampai 150 60 70 13 seperti itu. Nah tips yang terakhir, yang kelima nih terakhir, nyari produk yang bukan expired. Jadi expired ban itu kan 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Nah, misalkan ini tahun 2022 ya Mas ya. Tarik mundur 5 tahun atau 6 tahun ya. Berarti kan 2022 kurangi 5 kan 2017 kan. Nah, setidaknya teman-teman cari ban atau produk dengan masa produksi 2018-19. Itu masih aman teman-teman. Dan saya yakin harganya pun juga pasti rentangnya jauh sama yang paling fresh. Seperti itu Mas Alif. Jadi jangan salah definisi bilang, oh ini tahun 2018, tahun 2019 nih produksinya expired. Belum, itu belum expired. Itu masih masa tenggangnya. Masih masa tenggang sampai maksimal kalau misalkan udah melebihi 5 tahun baru kan, atau 7 tahun, 8 tahun. Kalau misalkan gitu kan. ini tahun 2022, di ban tertera 2012 atau 2015 itu udah expired. Nah, itu baru expired benar. Expired itu yang namanya expired seperti itu. Tapi kalau masih tahun 2017 sampai 2019 pada tahun 2022 itu belum masa expired teman-teman. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman, apa yang sudah dikatakan oleh sang expert nih, menjelang masa resesi yang sudah diprediksikan oleh pemerintah, kita harus bisa benar-benar menghemat keuangan teman-teman. Dan bagi orang-orang seperti teman-teman yang kesehariannya menggunakan motor, otomatis ban adalah satu keharusan ketika ban itu habis dan harus diganti lah. Tadi kan ada 5 tips nih teman-teman dari expert nih. Yang pertama kita beli online. Berarti kan online itu kan bisa di mana aja ya Mas, mau platform manapun itu pasti ada yang jual ban. Terus yang kedua itu ban bekas. Teman-teman bisa beli ban bekas dengan harga yang pastinya lebih murah teman-teman dari harga yang ban baru. Nah, yang ketiga ini opsi yang mungkin bisa opsi kalau urgent seandainya uang sudah nggak ada ya Mas? Ya paling terakhir saya sarankan opsi paling terakhir ya, kan soalnya kalau dari tingkat safety-nya pun itu kita nggak bisa menjamin itu safety banget ya. Karena kandungannya udah benar-benar udah hampir hilang ya gitu. Yang keempat beli yang all stock ya Mas, all stock. Terus itu teman-teman bisa ngecek di semua toko ban, itu mungkin mereka adain promo untuk ban-ban yang lama. Atau bagi teman-teman nih yang seandainya mungkin nggak tahu banyak toko ban ya di daerah sekitar teman-teman, yang teman-teman tinggalnya di daerah Semarang, daerah Kendal, daerah Klaten, itu bisa langsung datang ke Enggal Ban aja teman-teman. Itu banyak banget barang-barang all-stock yang dipromoin sama Enggal Ban. Hampir habis sih Mas Alif. Hampir habis ya, tapi kan seenggaknya masih ada beberapa. Yang all stock size-nya yang unik tadi yang saya bilang yang 88 itu. Jadi kan intinya itu mungkin teman-teman di masa resesi ini kita mengesampingkan dulu soal penampilan ya Mas. Penampilan kan yang penting kita bisa memiliki ban yang bisa proper untuk berjalan di jalan yang harusnya gitu. Memperlancar aktivitas kita karena gitu kan dengan resesi itu kan otomatis ekonomi pasti terguncang. Secara pribadi maupun secara global nasional ya. Jadi ini kan kita ngasih tips ini untuk sadar ekonomi secara nasional maupun pribadi, gimana kita cara ngatur uangnya. Gitu. Dan ini pun bisa berlaku bagi orang yang mereka percaya kalau bakal ada resesi Mas. Kan kalau yang nggak percaya kan mereka cuek-cuek aja. Kalau nggak percaya mungkin faktor keuangannya kuat banget ya Mas. Keuangannya kuat banget. Atau bisa jadi ada yang faktor keuangannya nggak begitu kuat tapi mereka ada keyakinan tinggi dengan Yang Maha Kuasa kan akhirnya. Itu kan dia ya udahlah pokoknya saya yakin ini uang bisa untuk saya hidup ke depannya. Tapi kan kita sebagai seorang manusia kan alangkah lebih baiknya mengantisipasi apa yang udah diprediksi sama
pemerintah, dan itu bisa jadi mungkin antisipasi juga ketika nanti kita menghadapi resesi ya Mas. Betul. Itu. Jadi Tips terakhir yang tadi yang oke. mendekat masa tengah Oh ya, expired. benar-benar. Yang masa kita carilah ban yang mendekati masa expired teman-teman. Tadi kan udah dikatakan oleh sang expert nih, masa expirednya 5 sampai 6 tahun. Jadi bagi teman-teman yang ke toko ban melihat ada ban nih dengan masa expired yang belum sampai expired, mungkin 4 atau 5 tahun ke belakang itu masih bisa digunakan teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran dengan masa expired dengan masa umur segitu terus teman-teman berpikir kalau ban itu sudah expired. Itu belum teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang bingung, ini gimana sih cara menghitung, cara melihat, adalah kan ban ada yang di wrapping, ada yang enggak di wrapping ya Mas. Tanya aja langsung ke penjual. Nah, tanya aja. Dan Kan kita bisa nih sebagai pembeli, misalnya saya bilang, Mas, saya mau cari ban yang murah, yang masa tenggang expirednya udah deket nih, ada nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Kalau kita mah nggak ada masalah. Ada kok customer kayak gitu. Nah, Mas, ada nggak ban murah? Murahnya gimana nih Pak? Murah yang seperti apa ini maksudnya? Kan ada yang bener-bener murah, asal nggak merek, kita ada, bisa kita asarani, atau yang deket-deket expired nggak apa deh Mas. Ada yang seperti itu. Jadi ya kalau orang bilang tembungnya dulu sih, obrolan di awal seperti apa kita sebagai penjual, pembeli pembeli seperti itu. Itu teman-teman. Dan ini ada satu tips terakhir dari admin teman-teman. Kalau teman-teman sudah mendengar 5 tips tadi, masih merasa kok ribet banget ya, harus tahu kayak gini, tips dari admin teman-teman, datang aja ke Enggal Ban teman. Gitu ya Mas. Iya. Di semua Enggal Ban pun semua teknisi akan melayani teman-teman. Tinggal teman-teman ngasih tahu budgetnya berapa, nanti Enggal Ban akan mengarahkan sesuai motor teman-teman, dan itu pun barang dijamin benar-benar masih bisa digunakan dan masih sangat layak dan proper untuk safety ketika di jalan. Ya, itu teman-teman. Oke, gimana teman-teman, sudah ada pencerahan belum untuk kedepannya? Nanti kita akan menghadapi resesi, harus di planning ya teman-teman, supaya nanti kedepannya kita tidak menyesal ya Mas. Ya, biar nggak boncos juga. Semoga aja sih nggak sampai resesi negara kita ya. Jangan sampai resesi. Cuman kan kita ini antisipasi aja. Soalnya kan kebutuhan bukan cuma kebutuhan otomotif, Kan soalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, oke. Jadi sekian aja teman-teman untuk episode ban-ban spesial kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian jangan lupa nih, klik like di video ini kalau suka, kalau nggak suka dislike aja, nggak masalah. Kemudian subscribe YouTube-nya Enggal Ban Motor, share ke teman-teman luar nih, supaya teman-teman di luar tahu nih ada program dari Enggal Ban tentang ban-ban yang membahas tentang tips and trick untuk menghadapi resesi ketika resesi itu bisa terjadi dan tidak boncos dompetnya. Ya. Jadi sekian aja, admin pamit, expert juga pamit. Ya Mas, kita tutup bareng-bareng ya. Enggal Ban, ora enggal, ora medal.